Tolak tanding lawan Timnas Indonesia, Malaysia pilih gabung Piala CAFA 2025. Tim nasional Malaysia dikabarkan bakal mengikuti CAFA Nations Cup 2025 atau Piala CAFA 2025 pada 26 Agustus sampai 9 September 2025. Kompetisi tersebut ternyata yang membuat Malaysia menolak ajakan Timnas Indonesia untuk bertarung di turnamen mini yang digelar September 2025 mendatang. Timnas Malaysia akan mengikuti turnamen Piala CAFA Central Asian Football Association 2025, bunyi laporan dari akun Instagram Football Indonesia, dikutip Kamis, 19 Juni 2025. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui sudah mengajak Malaysia duel di sebuah turnamen mini yang juga bakal diikuti oleh Kuwait dan Lebanon. Hanya saja, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menolak ajakan PSSI tersebut. Erick Thohir awalnya antusias ingin melihat Timnas Indonesia berduel dengan Malaysia, sebab ia merasa rindu melihat duel antar dua negara rival bebuyutan tersebut. Hanya saja justru penolakan yang diterima PSSI. Erick Thohir merasa Malaysia mungkin ada agenda lain, dan jawabannya itu diketahui baru-baru ini karena Harimau Malaya ternyata ikut Piala CAFA 2025. Memang kami sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Salah satunya saat ada jendela internasional, ujar Erick di Bali, pada Mei 2025 lalu. Kesempatan untuk FIFA Matchday September kan kami mengundang Malaysia juga, sebelum kami memastikan ada Kuwait dan Lebanon. Mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, tambahnya. Wajar memang jika Malaysia menolak Timnas Indonesia untuk bertanding pada September 2025 mendatang. Ternyata Malaysia sudah memiliki agenda di Piala CAFA 2025, turnamen yang diikuti negara-negara di Asia Tengah. Perlu diketahui, CAFA adalah Central Asian Football Association atau Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah. Piala CAFA sendiri baru digelar satu kali, yakni pada 2023 silam. Jadi, Piala CAFA 2025 akan menjadi edisi kedua dari turnamen tersebut. Malaysia pun berkesempatan bertanding dan mengikuti turnamen tim-tim dari wilayah Asia Tengah tersebut. Nantinya Piala CAFA 2025 kemungkinan digelar di Kirgistan dan Uzbekistan. Total ada 8 negara yang berpartisipasi termasuk Malaysia. Berikut 8 negara yang ikut Piala CAFA 2025. Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Oman, Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Sepak bola Thailand hadapi perubahan besar, 11 klub bubar dan bentuk liga baru. Ternyata ini alasannya. Sebagian besar tim Liga 1 Thailand sepakat untuk memisahkan diri dari manajemen Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, dan mendirikan turnamen baru. 11 dari 16 klub di Liga Thailand memilih untuk memisahkan diri dari manajemen FAT dan perusahaan Liga Thailand. Diketahui, 11 tim ini ingin membuat turnamen baru yang dijalankan oleh perusahaan independen yang tidak terkait dengan FAT. Pertemuan berlangsung di ruang konferensi di dalam Stadion Bang Pathum United. Dalam pertemuan tersebut, ada 15 perwakilan dari 16 klub yang hadir. Hanya dari Nahon Ratchasima Mazda FC yang tidak hadir karena tidak mengirimkan perwakilan mereka. Ada 2 tim yang memberikan suara menentang, Port FC, mantan tim presiden FAT saat ini, Madam Pang, dan Rayong FC. Kedua tim yang abstain, tidak menentukan sikap, adalah Muang Thong dan Bangkok United. Hasil pemungutan suara ini akan diserahkan kepada FAT untuk dipertimbangkan. Jika mereka memutuskan untuk berpisah, 16 tim akan bertemu untuk membahas cara mengelola kompetisi. Turnamen baru ini dapat diselenggarakan paling cepat pada musim berikutnya yakni 2025-2026. Model pemisahan pengelolaan kejuaraan nasional dari Federasi Sepak Bola sebenarnya bukanlah hal baru di dunia. Liga-liga top Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol saat ini juga menerapkan model tersebut. Ini bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Thailand ketika Liga Thailand terpisah dari manajemen Federasi Sepak Bola negara tersebut. Saat ini, perusahaan Liga Thailand dan FAT bertanggung jawab untuk mengelola Liga Thailand 1, 2, 3, Piala FA Thailand, dan Piala Liga Thailand. Belum lama ini, perwakilan klub anggota Liga Thailand juga menghadiri lokakarya kerja dengan FAT. Mereka membahas serta mengembangkan rencana manajemen dan organisasi yang efektif untuk turnamen tersebut. Di antara mereka, FAT mengusulkan untuk menangguhkan Liga Thailand selama 1 bulan. Rencana itu diusulkan untuk memberi ruang bagi ajang SEA Games. Tim Liga Thailand beranggapan bahwa turnamen domestik sudah berlangsung selama 9 bulan. Dengan demikian, menundanya selama 1 bulan akan membuat para pemain sangat lelah. Terlebih lagi, banyak klub yang tidak memiliki pemain yang dipanggil ke tim nasional. Oleh sebab itu, penundaan turnamen merupakan pemborosan bagi mereka yang berdampak pada performa pemain dan mengganggu kelangsungan turnamen. Ini baru mantap. Klub Italia siap pecahkan rekor transfer demi Jai Itzes.
Kontestan Serie A atau kasta teratas Liga Italia, Udinese, siap memecahkan rekor transfer demi mendapatkan Jay Itzes. Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jay Itzes. Berkat performa apik bersama Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Itzes usai terdegradasi ke Serie B bareng klubnya. Udinese, yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024 i 2025, juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Itzes. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Itzes. Klub berjulukan Le Zebrete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Andai terrealisasikan, Itzes akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Rolando Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Itzes menurut Transfermarkt, cuma 5 juta euro. Namun, bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia. Pasalnya, mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Itzes. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Itzes bisa dibilang sebagai pemain paling konsisten di Venezia. Sepanjang musim 2024 i 2025, Itzes memainkan total 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bahkan dia dipercaya mengemban jabatan sebagai kapten tim. Itzes tak hanya gacor di klub, melainkan juga timnas Indonesia. Si pria kelahiran Belanda berperan besar membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak debut pada 2024, Itzes sudah memainkan 13 pertandingan dalam balutan seragam Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Swansea City resmi tidak perpanjang kontrak bek timnas Indonesia Nathan Choyaon. Bek timnas Indonesia, Nathan Choyaon, resmi tidak memperpanjang kontrak dengan Swansea City. Sebenarnya Nathan Choyaon masih memiliki kontrak bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nathan Choyaon masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Meski begitu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah jalan sebelum kontraknya berakhir. Hal ini dikonfirmasi dari postingan resmi milik klub. Nathan Choyaon berhak untuk berkomunikasi dengan klub lain sebagai calon pelabuhannya musim depan. Swansea City telah mengkonfirmasi bahwa Nathan Choyaon meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis akun resmi Swansea City. Semua orang di klub mendoakan yang terbaik untuk Nathan untuk masa depan. Lanjutnya, karir Nathan Choyaon di klub asal Wales tersebut tidak mulus. Sejak didatangkan dari Excelsior pada 2023, dirinya kurang mendapatkan jam terbang. Nathan Choyaon hanya bermain 3 kali bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nasib buruknya berlanjut usai harus menjalani masa peminjaman ke SC Heerenveen. Dirinya dipinjamkan selama paruh kedua musim 2023 i 2024. Sayang, peminjamannya kurang sukses dan dirinya jarang tampil di Swansea City. Hal yang sama juga menimpa dirinya saat di timnas Indonesia. Bek kelahiran Rotterdam tersebut resmi debut pada 21 Maret 2024 saat jumpa Vietnam. Kala itu, Nathan Choyaon diberi kesempatan debut oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selama diasuh oleh Shin Tae-yong, Nathan jadi pilihan utama di timnas Indonesia senior dan U23. Di level U23, Nathan menunjukkan penampilan impresif saat membawa Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, dirinya jadi andalan di lini tengah bersama dengan Tom Haye dan Ivar Jenner. Sayang, penampilan Nathan tidak berlanjut usai Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih. Patrick Kluivert mulai memilih pemain-pemain yang punya banyak menit bermain di 11 pertama timnas Indonesia. Hal inilah yang membuat masa depan Nathan Choyaon tidak menentu. Dirinya hanya tampil sekali di skuad Garuda saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Lalu, di mana pelabuhan baru Nathan ke depan? Bisakah pemain 23 tahun bangkit di klub barunya? Bagaimana menurut kalian? Persentase transfer melejit, Rafael Struijk dikabarkan makin potensial ke Persib Bandung. Isu panas transfer pemain premium timnas Indonesia terus bergeliat di jagat maya. Terdekat sosok Rafael Struijk jadi perbincangan panas. Sosoknya dikabarkan diincar 2 klub Liga 1, Persib Bandung dan Bali United. Ya, Bali United digadang-gadang menjadi salah satu klub yang kekeh mengejar tanda tangan Struijk. Kabar tengah dinegonya Rafael Struijk oleh Bali United tersebut santer tersiar di jagat maya. Satu di antaranya diposting akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya, Ouna Wakanda, 5 Juni 2025.
Resmi berpisah dengan klub Australia, pemain timnas Indonesia Rafael Struijk mencoba tantangan baru yakni bermain di Liga 1 Indonesia, yaitu Bali United. Bali United sendiri sedang bernegosiasi dengan Rafael Struijk. Akankah kedua belah pihak menemui kata sepakat di awal musim panas ini? Tulis akun tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada update terkini terkait rumor tersebut. Selain itu, belum ada rilis resmi dari Bali United soal Rafael Struijk. Sementara itu, di tengah belum adanya update soal rumor tersebut, Rafael Struijk malah santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Bahkan rumor Rafael Struijk dikaitkan dengan Persib Bandung ini sudah muncul di laman transfermarkt.com, Selasa, 19 Juni 2025. Di awal-awal kemunculan kabar, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 5%. Namun, kini persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung naik. Dilansir dari laman transfermarkt.com pada Kamis, 19 Juni 2025, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 20%. Sementara persentase Rafael Struijk ke Bali United justru tidak ada. Dari kebiasaan sistem transfer, hal itu dapat dijadikan sebagai indikasi atau sinyal bahwa Rafael Struijk lebih condong merapat ke Persib Bandung ketimbang Bali United. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Rafael Struijk sangat terbuka lebar. Sebab Rafael Struijk saat ini menganggur setelah dilepas Brisbane Roar di akhir musim 2024-2025. Liga 1 disebut-sebut menjadi labuhan baru Rafael Struijk. Bermain di Liga 1 bisa menjadi batu loncatan bagi Rafael Struijk untuk mengembalikan performa terbaiknya. Diketahui, nasib Rafael Struijk di Brisbane Roar kurang begitu beruntung. Rafael Struijk hanya satu musim bersama Brisbane Roar setelah didatangkan pada 16 September 2024 dan dilepas pada 1 Juli 2025. Bersama Brisbane Roar, Rafael Struijk tampil dalam 13 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Sementara bagi Persib Bandung, mendatangkan Rafael Struijk bisa membuat kedalaman skuad lini depan semakin tajam. Maung Bandung tinggal bernegosiasi soal gaji, fasilitas pendukung dan bonus serta hal-hal menarik lainnya agar Rafael Struijk mau merapat. Rafael Struijk sendiri berpotensi tergoda dengan rayuan Persib Bandung. Selain masalah bonus dan gaji, dua label juara Liga 1 secara back-to-back yang baru-baru ini didapat Persib Bandung berpotensi membuat Rafael Struijk tergoda untuk merapat ke Pangeran Biru. Apalagi, Persib Bandung berpotensi bermain di kancah Asia pada musim depan, yakni AFC Champions League 2 2024-2025. Bagaimana menurut kalian, klub mana yang paling cocok bagi Struijk? Dari Nigeria ditawari bela timnas Indonesia. Victor Igbonevo mengakui sudah tercapai cita-cita sebagai pemain sepak bola. Ia bersyukur dengan pencapaiannya di Indonesia. Igbonevo mengantarkan Persib back-to-back juara Liga 1. Ia menjadi bagian Persib menjuarai Liga 1 2023-2024 dan Liga 1 2024-2025. Pemain asal Nigeria itu sebelumnya sudah mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia 3 kali. Kesuksesan pemain 39 tahun itu tak hanya di level klub. Ia mampu menembus timnas Indonesia. Victor Igbonevo menjadi pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Ia pertama kali datang ke Indonesia memperkuat Persipura pada 2005. Pada 10 Oktober 2011, Victor Igbonevo resmi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Aku bisa katakan sudah tercapai cita-cita sebagai pesepak bola, karena aku dari Nigeria, ditawari naturalisasi dan bermain untuk timnas, kata Igbonevo, dilansir dari laman Persib. Juara di Persipura, main di Liga Champions Asia, main di AFC Cup dan datang di Persib juga juara, ujarnya. Igbonevo debut di timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia pada 23 Maret 2013. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Igbonevo dipercaya pelatih Rahmat Darmawan untuk tampil penuh menjaga jantung pertahanan Indonesia. Sejauh ini Igbonevo telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, ada yang tak bisa diraih oleh Igbonevo selama berkarier di Indonesia. Ia tidak sempat merasakan trofi Piala Indonesia. Sejatinya, Igbonevo 3 kali mencapai final bersama Persipura pada 2006, 2007, dan 2008-2009. Namun ia selalu kalah di laga final. Apa yang aku tidak dapat adalah Piala Copa Indonesia, kata Igbonevo. Karena aku 3 kali main di final, waktu di Persipura dan 3 final itu kalah. Tapi untuk yang lain aku sudah dapat segalanya, ujarnya. Beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali yang kembali ke skuad.
Setelah absen cukup lama dari panggilan timnas Indonesia, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Terakhir kali Lillipali mengenakan seragam merah putih adalah pada Maret 2023, saat menggantikan Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Burundi. Setelah 2 tahun berlalu, Kluivert menilai inilah saat yang tepat untuk menghadirkan kembali pengalaman dan kualitas Lillipali ke dalam tim. "Ya, saya memanggil dia, Lillipali, karena dia memiliki kualitas," kata Patrick Kluivert dalam sesi latihan di Bali United Training Center pada awak media. Selain itu, pengalamannya juga sudah lama di Timnas Indonesia dan Liga Indonesia. "Sosoknya selalu menarik untuk kita. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda," tambahnya. Lillipali saat ini membela Borneo FC dan tampil konsisten sepanjang musim Liga 1 2024 2025. Ia mencatatkan 8 gol dan 10 assist dalam 30 laga bersama tim asal Kalimantan itu. Keberhasilannya membawa Borneo FC tampil solid di papan atas klasemen Liga 1 turut memperkuat alasan pemanggilan kembali dirinya ke timnas. Secara keseluruhan, Lillipali telah tampil dalam 30 pertandingan internasional bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Ia merupakan bagian dari skuad yang tampil di Piala AFF dan Asian Games dalam beberapa edisi terakhir. Meski tak muda lagi, pengalaman dan ketenangannya di lini tengah kerap menjadi pembeda. Masuknya Lillipali ke dalam daftar pemain menunjukkan bahwa Kluivert mempertimbangkan keseimbangan antara pemain muda dan senior. Pelatih asal Belanda ini tampaknya tengah mencari sosok pemimpin di lapangan yang mampu menjaga ritme permainan dan memberikan pengaruh positif di luar lapangan. Lillipali bisa berperan sebagai gelandang serang atau playmaker yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, memaksimalkan kreativitas di area sepertiga akhir lapangan. Selain itu, peran Lillipali juga penting dalam membimbing nama-nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner yang diharapkan tampil maksimal di 2 laga krusial tersebut. Dengan kombinasi pengalaman dan visi bermain, ia diyakini bisa menjadi motor serangan sekaligus mentor di lapangan. Pemanggilan Lillipali menjadi bukti bahwa Patrick Kluivert tidak semata-mata berpatokan pada usia, melainkan pada performa dan kontribusi nyata di lapangan. Ini juga mengirim pesan kepada seluruh pemain bahwa konsistensi di level klub tetap menjadi pertimbangan utama untuk menembus skuad timnas. "Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda," tegas Kluivert. Dengan kembali mengenakan jersey merah putih, Stefano Lillipali berpeluang menambah caps dan kontribusinya bagi bangsa. Akhirnya, Rizky Ridho terbuka kasih kode ke klub Eropa, dipancing Ragnar Oratmangoen. Langkah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 2 Juni, Ragnar menyampaikan dorongan moral yang kuat kepada rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dender di Belgia itu secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ridho sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Ragnar menuliskan pesan singkat namun syarat makna, "Eropa menunggumu." Tak butuh waktu lama, Ridho pun menanggapi pesan tersebut melalui Instagram story-nya sendiri dengan balasan singkat yang menunjukkan kesiapannya, "Insya Allah bro." Interaksi singkat antara dua pilar timnas Indonesia ini sontak menuai reaksi hangat dari kalangan penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar candaan biasa di media sosial, melainkan sinyal kuat bahwa Ridho mulai dipersiapkan untuk mengambil lompatan besar dalam karirnya. Apalagi, performa Ridho musim ini terbilang gemilang bersama Persija Jakarta. Sebagai bek tengah andalan Macan Kemayoran, Rizky Ridho tampil konsisten sepanjang musim Liga 1. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan, kepemimpinan di lini belakang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya tulang punggung pertahanan Persija. Kontribusinya membawa Persija bersaing di papan atas klasemen pun menjadi sorotan utama media dan analis sepak bola nasional. Keberhasilannya menyabet gelar bek terbaik Liga 1 dari API menegaskan bahwa Ridho adalah salah satu pemain bertahan paling menonjol musim ini. Prestasi itu juga menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan konsistensinya di atas lapangan hijau. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun menjadikan Ridho sebagai pilihan utama di lini belakang Garuda. Di sisi lain, pengalaman Ragnar Oratmangoen yang kini merumput di Eropa menempatkannya sebagai sosok panutan yang kredibel. Sebagai pemain yang pernah menjalani kerasnya kompetisi Eropa dan kini memperkuat klub Belgia FC Dender, Ragnar memahami betul tantangan serta peluang yang ada di benua biru. Oleh karena itu, dorongan dari Ragnar kepada Ridho dianggap bukan semata-mata basa-basi, melainkan motivasi tulus dari seorang senior kepada rekan setimnya. Fenomena pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri belakangan ini memang semakin meningkat.
Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh nyata bahwa kualitas pemain tanah air mulai mendapat tempat di kompetisi luar. Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan untuk level internasional. Bagi Rizky Ridho, momentum ini sangat krusial. Di usia yang masih muda dan dengan jam terbang yang terus meningkat, peluang untuk merantau ke luar negeri terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan akan bek tengah berkualitas di sejumlah liga Eropa tengah meningkat. Dengan bimbingan dari pemain seperti Ragnar serta dukungan kuat dari pencinta sepak bola tanah air, Ridho diharapkan bisa mengambil keputusan besar demi kemajuan karirnya. Dukungan publik terhadap pemain muda yang berani tampil di level internasional juga semakin menguat. Semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam skuad Garuda kini mulai menunjukkan hasil melalui prestasi individu yang diakui secara profesional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai berharap bahwa Rizky Ridho akan menjadi nama berikutnya yang menyusul jejak rekan-rekannya tampil di panggung Eropa. Bagaimana menurut kalian? Tak lagi ditutupi, media Vietnam beri pujian setinggi langit buat Martin Paes. Salah satu posisi paling ketat persaingannya di timnas Indonesia adalah penjaga gawang. Pasalnya, Indonesia punya dua kiper berkualitas dan banyak pengalaman yakni Martin Paes, Emil Audero dan Hernando Ari. Martin Paes harus kerja ekstra keras untuk menjadi kiper nomor 1 tim Merah Putih, karena Emil Audero pun punya kualitas tak kalah mentereng. Namun, jauh-jauh hari kiper FC Dallas ini menegaskan tidak masalah dengan kehadiran Emil Audero. Menurutnya, hal ini justru sangat positif bagi timnas Indonesia. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Martin Paes. Saya tidak masalah, Emil bisa datang ke timnas Indonesia. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, tegasnya. Pernyataan tersebut rupanya mendapat pujian dari media Vietnam, Plo Oven. Menurut mereka, Martin Paes menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Jelas terlihat bahwa kiper Martin Paes telah menunjukkan semangatnya melalui pernyataannya kepada pers Indonesia, menunjukkan sikapnya yang sangat profesional, keinginannya untuk maju, rasa hormatnya terhadap semua yang ada di sekitarnya, serta rasa terima kasihnya atas kepercayaan Indonesia untuk terus memanggilnya ke timnas, tulis Plo. Bagaimana menurut kalian? Jalani musim terakhir, bintang timnas Indonesia Kevin Dix bangga bisa jadi kapten FC Copenhagen, singgung lawan Chelsea. Bintang timnas Indonesia, Kevin Dix, bangga bisa menjadi kapten FC Copenhagen di babak Championship Liga Denmark 2024-2025. Dix ditunjuk sebagai pemimpin FC Copenhagen ketika mengalahkan Randers FC di Parken Stadium, Copenhagen. Dix bermain sebagai starter dan selama 90 menit. Fotmob memberikannya rating 7,9, tertinggi ketiga di FC Copenhagen setelah Rodrigo Huescas dan Victor Froholt. Ban kapten FC Copenhagen biasanya melingkar di lengan Victor Claesson, namun penyerang asal Swedia itu baru bermain di babak kedua untuk menggantikan Amin Chiaha. Beberapa kali jadi kapten. Dix sudah beberapa kali menjadi kapten FC Copenhagen di musim ini, terutama ketika Claesson tidak bermain atau ditarik keluar. Ban kapten FC Copenhagen sempat melingkar di lengan Dix buntut Claesson diganti ketika dua kali kalah dari Chelsea dalam babak 16 besar Conference League 2024-2025. Merupakan kehormatan besar bagi saya menjadi kapten menghadapi Randers FC, ujar Dix dinukil dari media Denmark, Bold. Saya juga sempat menjadi kapten beberapa menit melawan Chelsea, tetapi tetap saja itu adalah suatu kehormatan ketika pelatih mengatakan hal tersebut kepada saya, imbuh Dix. Musim terakhir. Musim ini menjadi masa bakti terakhir Dix dengan FC Copenhagen. Setelah kontraknya habis pada Juni 2025, ia akan pindah ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Bersama FC Copenhagen di berbagai kejuaraan pada musim ini, pesepak bola berusia 28 tahun itu mencatatkan 40 penampilan dengan perolehan 10 gol dan 4 assist.